Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rembuk Tua. Kali ini kami mempersembahkan kisah dari sebuah hikayat yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu hikayat Syekh Gandiwesi. Semoga menambah pengetahuan dan mengambil pelajaran maupun hikmah dari hikayat ini. Selamat menyaksikan. Suatu hari, ada seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Turki menghadap Raja Mataram Baru. Syekh Gandiwesi namanya. Lah hendak meminta izin kepada penguasa tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sebelumnya, ia telah mendengar kemasyhuran sang raja yang sakti mandraguna, juga bijak. Raja yang sangat disegani oleh rakyatnya, bahkan oleh musuh-musuhnya. Raja tersebut bergelar Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo Mataram. Sebagian tanah Jawa berada di bawah kepemimpinannya. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Dan ada keperluan apa datang ke sini? Tanya sang raja dengan lembut namun berwibawa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Panembahan yang telah mengizinkan saya untuk bertemu. Saya Syekh Gandiwesi. Saya berasal dari Ngerum dan datang kemari dengan maksud meminta izin kepada Kanjeng agar saya bisa mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam di tanah Jawa ini, kata Syekh Gandiwesi. Sang raja diam sejenak, seolah berpikir. Ia mengamati Syekh Gandiwesi dengan saksama. Ia pun meminta tamunya menceritakan asal-usul dan alasan kedatangannya. Dari tutur kata dan perilakunya, Syekh Gandiwesi terlihat sangat sopan dan berwibawa. Selain itu, ia mampu mengetahui jika Syekh Gandiwesi bukan orang sembarangan, ia berilmu pengetahuan tinggi dan juga sakti. Setelah menjelaskan panjang lebar perihal siapa dirinya dan alasannya masuk ke tanah Jawa, Raja pun menyambut baik maksud kedatangannya. Namun sebelum memberi keputusan, ia terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Patih Mangkupraja, serta dua orang sesepuh sebagai penasihat, Ki Jurumartani dan Pangeran Purbaya. Saya sangat senang, jika Syekh mau berbagi ilmu kepada rakyat kami tentang ajaran Islam. Perlu Syekh tahu, rakyat di sini sudah memeluk agama Islam dahulu, sejak zaman Kerajaan Demak menguasai Lawa, Kanjeng Panembahan ing Ngalogo menjelaskan. Pergilah ke wilayah kaki Gunung Slamet, Syekh. Saya memberimu izin untuk masuk ke wilayah tersebut, perintah raja kemudian. Tentu saja Syekh Gandiwesi merasa sangat gembira. Diam-diam, Syekh Gandiwesi sangat takjub dengan akhlak sang raja. Di dalam hati ia bergumam, pantas saja raja tersebut sangat dihormati oleh rakyatnya. Setelah mendapatkan izin, kemudian Syekh Gandiwesi segera bergegas berpamitan untuk menuju daerah kaki Gunung Slamet seperti yang telah diperintahkan sang raja. Lah merencanakan untuk membangun sebuah padepokan di sana. Selama perjalanan, Syekh Gandiwesi ditemani senopati, yaitu Wiratama, Wirayuda, Wirataruna, Wiratenaya, dan Wirapraja. Mula-mula, mereka tiba di sebuah tempat di lereng Gunung Kendeng bagian selatan bernama Ardilawet. Lah pun segera menemui Demang Rajawana sesuai perintah raja. Kedatangan Syekh Gandiwesi sempat tidak diterima oleh warga, namun segera dapat diatasi ketika Demang Rajawana menjelaskan. Di sana, Syekh Gandiwesi memimpin pembangunan desa dan memperluas tanah pertanian dengan membuka hutan. Namun, muncul masalah ketika sebuah pohon beringin besar yang tidak dapat ditumbangkan, padahal tempat tersebut akan dibangun sebuah masjid. Ternyata pohon itu dihuni oleh siluman ular. Dengan kesaktian yang dimiliki Syekh Gandiwesi, ular siluman tersebut akhirnya dapat ditaklukkan dan lari ke sebuah lubuk sungai. Oleh Syekh Gandiwesi, tempat larinya ular siluman itu kemudian diberi nama Kedung Ular. Namun begitu, pohon beringin tidak jadi ditumbangkan. Masjid dibangun di sebelah pohon tersebut. Setelah pembangunan selesai, tempat tersebut diberi nama Balaraksa. Senapati Wiratama, yang merupakan senapati tertua, diangkat menjadi pemimpin atas usul para senapati yang lainnya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan Wiratama. Kali ini, Syekh Gandiwesi hanya ditemani 4 senapati mereka terus berjalan ke utara. Sampai di suatu tempat Syekh Gandiwesi memutuskan untuk singgah, ia pun memeriksa peralatan dan rombongan dan hasilnya masih lengkap. Oleh mereka, tempat istirahat itu kemudian diberi nama Desa Langkap. Keesokan harinya, mereka kembali meneruskan perjalanan. Kita semakin dekat dengan Gunung Kendeng. Sebaiknya, kita beristirahat di hutan ini karena sebentar lagi malam. Syekh Gandiwesi pun memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan. Ketika malam menjelang, mereka tidak dapat beristirahat karena diganggu oleh roh halus penghuni hutan, pimpinan Lawaijo.
Lawaijo berusaha mengusir rombongan dengan menyemburkan hawa dingin yang luar biasa. Syekh Gandiwesi tidak tinggal diam, ketika api unggun tidak dapat menghalau rasa dingin para pasukannya, ia pun mengerahkan segenap kemampuannya hingga roh-roh tersebut lari ke puncak gunung. Ternyata banyak prajurit yang terkena imbas akibat pertarungan tersebut. Tidak ada pilihan lain, beberapa prajurit yang terluka harus memulihkan kesehatan mereka. Senapati Wirataruna diberi tugas untuk merawat mereka. Sementara itu, keesokan harinya, Syekh Gandiwesi dan beberapa pengikutnya yang sehat kembali meneruskan perjalanan. Tempat perawatan para prajurit tersebut diberi nama Desa Keramat, yang artinya berasal dari kata kerumat atau terawat. Setelah kejadian tersebut, Syekh Gandiwesi memutuskan untuk memecah perhatian Lawaijo dengan berpencar. Senapati Wirayuda menuju arah utara Gunung Kendeng dan mendirikan tempat pemerintahan bernama Bandingan. Senapati Wiratenaya bergerak ke arah timur, Senapati Wirapraja pergi ke arah selatan, sedangkan Syekh Gandiwesi pergi sendiri. Selang beberapa waktu berlalu, Syekh Gandiwesi bertemu ketiga senapatinya. Tempat pertemuan itu lalu diberi nama oleh mereka, Maribaya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah barat, untuk mencari Wirataruna dan para prajurit yang telah dirawat. Dengan membuat api unggun, rombongan Wiratenaya yang sudah membuka hutan menjadi tegalan pun bertemu. Setelah kedatangan Syekh Gandiwesi, tempat tersebut menjadi pemukiman. Karena beberapa prajurit hampir mati ketika membuka hutan itu, maka tempat tersebut dinamai Wanalaya, yang berasal dari kata wana atau hutan dan pralaya atau mati. Sedangkan tak jauh dari Wanalaya, terdapat pohon yang menyerupai dua jenis pohon pinang atau jambe dan lempiji. Dari perpaduan dua nama pohon itu, maka daerah tersebut diberi nama Beji. Senapati Wiratenaya diangkat menjadi pemimpin di Beji. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan ke utara bersama rombongan Senapati Wiratenaya dan Wirapraja. Mereka melewati daerah yang dihuni oleh kawanan monyet atau lutung. Kelak tempat tersebut bernama Dukuh Lutung. Selanjutnya, rombongan melewati daerah yang penuh dengan kapur atau gamping dan mereka menamai daerah itu Gampingan. Demikian pula ketika mereka menemukan sungai berlimpah air namun seketika mengering karena sungai itu ternyata tidak memiliki mata air. Sungai tersebut diberi nama Tuntung Gunung. Pada suatu kesempatan, rombongan tersebut sempat berhenti untuk beristirahat dan mencari kepastian kemana arah selanjutnya. Tempat tersebut kemudian diberi nama Limbangan. Di sebuah tempat yang diberi nama Buara yang berasal dari kata pabuaran atau tempat beristirahat ketika malam. Kita akan melanjutkan perjalanan ke arah barat, melewati sungai Tuntung Gunung. Cukup 2 senapati dan 20 prajurit saja yang akan menemaniku. Yang lain, tinggallah di sini, bangunlah tempat ini hingga pesat, kata Syekh Gandiwesi memberi perintah kepada rombongannya. Pada perjalanan berikutnya, mereka membangun beberapa tempat lagi. Senapati Wirapraja memimpin daerah sebelah barat Sungai Kelawing. Tempat tersebut diberi nama Sawangan, karena tempat tersebut dapat digunakan untuk nyawang atau melihat daerah sekitar. Sampailah Syekh Gandiwesi di Kedung Belis. Akan tetapi, di sana ia diganggu oleh jin dan setan. Ia pun bersemedi untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat persemedian Syekh Gandiwesi tersebut oleh masyarakat sekitar kemudian diberi nama Dukuh Pamujan, yang artinya tempat pemujaan. Allah pun memberi petunjuk kepada Syekh Gandiwesi. Lah bertarung dengan para jin hingga jin-jin tersebut lari terbirit-birit. Syekh Gandiwesi mengejar para jin ke tempat yang dikenal dengan nama Dagan. Akhirnya jin-jin tersebut menyisih di suatu tempat yang kemudian diberi nama Penisihan. Di tempat ini, Syekh Gandiwesi sempat tinggal bersama Wiratenaya. Setelah itu, Syekh Gandiwesi kembali ke Kedung Belis. Sepertinya Kedung Belis ini bukan tempat yang tepat. Saya harus mencari tempat lain, gumam Syekh Gandiwesi. Ia pun memutuskan untuk pergi dari desa Belis dan mencari tempat yang lebih nyaman. Kemudian ia menumpuk 2 batu raksasa di sebuah tanjakan tinggi. Dengan begitu, ia bisa melihat tempat-tempat yang nantinya akan ia tinggali. Dari batu itu, dengan cermat ia mengamati. Sampai akhirnya, pandangannya mengarah ke sebuah hutan lebat. Pun tertarik menuju ke sana. Syekh Gandiwesi pun turun dengan meninggalkan dan membiarkan batu raksasa tempat berpijaknya tersebut bertumpuk. Kemudian ia berjalan menuju ke arah hutan asri. Batu pijakan yang ia tinggalkan kemudian ditemukan oleh warga dan daerah itu kemudian disebut Tanjakan Watu Tumpang. Syekh Gandiwesi berjalan dengan penuh semangat ingin segera sampai di tempat tujuan.
Setelah beberapa hari, ia pun sampai di hutan asri yang dia lihat dari atas suatu tumpang. La sangat mengagumi tempat tersebut. Hatinya merasa sangat damai dapat menemukan tempat semacam hutan asri. Ia menarik nafas dalam-dalam untuk menghirup udara yang sangat sejuk, dengan mata terpejam. Daerah itu dipenuhi pohon kelamba. Pohon ini merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki buah yang sangat manis. Karena pohon inilah, sehingga daerah tersebut diberi nama Limbasari. Siapa Anda? Sepertinya baru pertama saya melihat Anda di sini. Seorang pemuda yang memanggul kayu bakar dari arah punggung tiba-tiba mengagetkan Syekh Gandiwesi. Oh Kisanak, saya Gandiwesi. Benar sekali, saya baru pertama kali ke sini. Jika Tuan berkenan, bisakah Tuan menunjukkan di mana rumah pemimpin desa ini? Saya hendak bertemu dengan beliau, dengan sopan dan lembut, Syekh Gandiwesi menjelaskan. Pemuda tersebut terlihat mengamati Syekh sesaat Gandiwesi, lalu ia mengajak ke sebuah rumah yang ternyata tempat pemimpin desa tinggal. Setelah bertemu dengan pemimpin desa, Syekh Gandiwesi pun mengutarakan tujuannya datang ke Limbasari. Jika memang benar itu tujuanmu, saya sangat gembira menerimamu di sini, Syekh. Pemimpin desa menyambut baik kedatangan Syekh Gandiwesi dan mengizinkan Syekh Gandiwesi tinggal di sana. Pada hari itulah, kemudian Syekh Gandiwesi memulai kehidupan baru di Limbasari. Syekh Gandiwesi kemudian mendirikan sebuah tempat tinggal sederhana di sebuah lahan yang ditunjukkan oleh pemimpin desa dibantu beberapa warga. La kemudian mulai mengajarkan ilmu agama di tempat tinggalnya. Lama-lama, tempat tersebut semakin ramai. La pun mendirikan sebuah padepokan, tak hanya untuk warga sekitar bahkan ada beberapa yang datang dari luar Limbasari. Sejak kedatangannya, Limbasari menjadi daerah yang semakin makmur. Dengan pengetahuan yang ia miliki, Syekh Gandiwesi ternyata pandai pula bercocok tanam. Beberapa tahun berselang ia pun menikah dan dikarunia seorang putri bernama Siti Rumbiah. Suatu ketika, dua orang tamu yang mengaku murid dan cantrik Syekh Gandiwesi yang datang dari padepokan Syekh Gandiwesi di Bali mendatangi padepokan Limbasari. Mereka ditemui oleh Siti Rumbiah setelah menjelaskan siapa dan maksud kedatangannya. Siti Rumbiah pun memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya. Syekh Gandiwesi keluar dari dalam rumahnya, ia langsung menyambut keduanya. Oh, Patrawisa dan Ketutulingi. Ayo silakan duduk. Bagaimana kabar kalian? Tanya Syekh Gandiwesi dengan wajah berbinar-binar. Alhamdulillah kami seluruh murid padepokan di Bali baik-baik saja. Bagaimana dengan Syekh? Jawab Ketutulingi. Seperti yang kalian lihat, aku sangat bahagia. Tempat ini memberiku kehidupan yang baru. Mereka pun terus bercerita dan melepas kerinduan hingga tidak terasa hari sudah mulai senja. Suara adzan maghrib pun berkumandang dari surau. Baiklah, Ketutulingi dan kamu, Patrawisa. Mulai sekarang, tinggallah di sini bersama saya, kalian bantu saya untuk mengajar mengaji dan membangun desa ini. Banyak hal yang dapat kalian lakukan. Selepas salat, kalian makan dan beristirahatlah. Siti Rumbiah telah menyediakan tempat untuk kalian, lanjut Syekh Gandiwesi. Baik Syekh, jawab Ketutulingi diikuti anggukan kepala Patrawisa. Sejak saat itu, Patrawisa dan Ketutulingi tinggal bersama dan menjadi tangan kanan Syekh Gandiwesi. Suatu hari, Patrisa tengah membuat bendungan untuk mengairi air ke sawah. Nahas, ia mengalami kecelakaan terjatuh ke dalam kedung yang dalam dan akhirnya meninggal. Untuk mengenang Jasanfa, saluran tersebut kemudian diberi nama Bendungan Patrawisa. Tidak lama, Syekh Gandiwesi kemudian menikahkan putrinya Siti Rumbiah dengan Ketutulingi. Pernikahan mereka berbuah manis dengan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga baru tersebut. Mereka karuniai seorang putra yang diberi nama Ulingi Kusuma. Selang beberapa tahun kemudian, mereka kembali dikaruniai seorang bayi perempuan cantik yang kemudian diberi nama Sriwasiati. Dan waktu pun berjalan cepat. Syekh Gandiwesi pun semakin tua. Ia pun menyerahkan kepemimpinan desa itu ke menantunya, Ketutulingi. Syekh Gandiwesi merasa bahagia melihat Limbasari berkembang menjadi desa yang makmur dan warganya memegang agama Islam seperti yang ia ajarkan. Dan ia bisa beristirahat dengan tenang hingga akhir hayatnya.